Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hextor. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar C++. Nah, sekarang kita sudah kenal dengan pustaka vektor. Nah, kali ini kita akan ngebahas metode atau fungsi apa aja sih yang bisa kita pakai untuk memanipulasi vektor gitu loh. Oke, langsung aja kita mulai seperti biasa. Tak lupa kita tuliskan include IOStream-nya dan juga using namespace std-nya. Dan tak lupa juga karena kita mengakses pustaka vektor, kita harus tulis include vector seperti ini. Oke. Dan kita main-mainnya di function utama aja. Oke, seperti ini. Nah, misalnya nih, kita siapkan dulu suatu vektor yang rencananya akan kita pakai untuk kita manipulasi ya, dengan beberapa metode yang akan kita pelajari. Nah, jadi kurang lebih ada 5 metode ya. Nanti kita bahas satu persatu. Kita tulis terlebih dahulu ya. Kita siapkan dulu ya satu vektor. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di sini kita nggak menginisialisasikan elemennya ini apa aja ya. Jadi kayak benar-benar vektornya ini masih kosong gitu, ya kan? Nah, yang penting ada vektor lah. Setidaknya ada vektor angka di sini ya. Nah, jadi kita bisa memanipulasi vektor angka di sini ya. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama ya, kita akan coba pakai cout ya. Kita mulai dari size dulu ya. Nah, jadi metode yang akan kita bahas pertama adalah size. Nah, jadi size ini tujuannya untuk apa sih? Nah, jadi size ini tujuannya adalah untuk mengecek ukuran vektornya berdasarkan elemen ya. Kalau elemennya 1 ya 1, kalau elemennya 2 ya 2 berarti ya kan. Nah, begitu. Caranya bagaimana? Cara menulisnya pertama-tama kita tulis dulu vektornya apa. Misalnya kan vektornya kan angka nih yang ada ya. Yang ada di sini kan angka nih. Ya udah kita tulis angka seperti ini. Lalu kita tulis titik dan baru kita tulis size seperti ini ya. Nah, kemudian kasih kurung seperti ini ya. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya outputnya berapa. Harusnya 0 ya. Karena kenapa? Karena di sini elemennya kita belum tahu nih. Elemennya nih kayak belum kita tentuin. Jadi otomatis ya karena elemen yang gak kita tentuin ya kosong berarti ya kan, gak ada elemen apa-apa gitu ya kan, elemennya tuh 0 gitu, harusnya outputnya adalah 0. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi karena elemennya belum ada ya ya udah 0. Nah, coba kalau misalnya kita tambah elemen deh, misal kita inisialisasikan elemen 1 dan 2. Nah, seperti ini. Kira-kira outputnya berapa? Harusnya 2 ya. Tuh, 2 ya. Nah, jadi jumlah elemennya ini berapa ya kan, itulah outputnya. Jadi size ini bisa dikatakan dia pengen ngecek gitu loh. Jumlah elemen dari vektor gitu loh ya kan. Nah, kalau di sini kan ya kan ada 2 elemen ya, berarti outputnya adalah 2. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke metode yang kedua ya. Nah, jadi metode yang kedua ini menurut aku nih penting banget ya, yaitu pushback ya. Nah, jadi metode pushback ini tujuannya untuk apa sih? Nah, metode pushback ini tujuannya adalah untuk menambah elemen. Jadi kita nggak perlu capek-capek nih, ya kan, pengen nambah elemen, misal pengen nambah elemen 3 ya. Nah, kita nggak perlu nulis ya kan 3 di sini, ya kan, nggak perlu. Cukup tulis sampai 2 aja, ya kan, sudah selesai, ya kan. Tapi ya kan di sini kita akan gunakan metode ya, metode pushback tadi ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya seperti biasa ya. Sama seperti size, kita tulis dulu vektornya apa. Misal vektornya angka di sini, lalu kita titik, dan setelah itu baru kita tulis pushback-nya ya. Nah,
push. Nah, kita nulisnya itu pakai garis bawah seperti ini ya. Nah, sebagai pemisahnya ya, pakai garis bawah seperti ini ya. Jadi nggak digabung ya kan, push dengan backnya tuh nggak digabung tapi dipisah ya dengan garis bawah seperti ini. Nah, push back ya. Nah, kemudian baru kita kasih kurung ya, sama seperti size ya. Nah, gitu. Nah, bedanya kalau size ini kan dia kan kosong nih ya kan, parameternya tuh nggak ada gitu loh ya kan. Nah, sedangkan di pushback ya kan itu ada parameternya. Parameternya apa? Parameternya adalah elemen apa yang ingin kita tambahkan. Misalnya kita tadi pengen nambahin elemen 3, ya udah tulis 3 di sini ya. Nah, seperti itu. Elemennya misal kita pengen nambahin 3 ya 3, kalau pengen nambahin 4 ya 4, gitu-gitulah ya kan. Tapi karena kita pengen nambahin 3 ya udah kita tulis 3. Nah, jadi parameternya seperti ini ya. Parameter yang kita isi adalah elemen apa yang ingin kita tambahkan. Nah, sedangkan kalau size itu kosong ya, karena emang nggak ada parameternya gitu loh ya kan. Emang pada dasarnya cuma sekedar buat ngecek ukuran doang gitu loh. Jadi kayak nggak ada lah ya kan data yang dimanipulasi gitu loh. Nah, gitu. Sekarang kita akan coba lihat ya. Tunggu. Ini kan apa ya? Ini kan bukan apa ya? Apa namanya, untuk pushback ini kan dia kan nggak ngembaliin nilai. Jadi seharusnya si out ini tuh salah ya. Nah, seharusnya yang benar itu kita cukup tulis seperti ini tanpa tulis si out ya. Nah, gitu ya. Jadi FYI aja nih teman-teman, vektor itu ya, metode-metodenya itu nggak semuanya itu mengembalikan nilai gitu loh ya kan. Nah, kalau misalnya size ini itu kebetulan emang ngembaliin nilai karena emang dia tugasnya kan ngecek ya kan. Nah, terus ngasih info ya kan, ini ukurannya berapa gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau pushback itu dia tugasnya bukan ngasih info gitu loh ya kan, tapi nambahin elemen ya kan. Nah, karena tugasnya itu bukan ngasih info, maka otomatis dia nggak bisa ditaruh di cout ya kan. Nah, seharusnya yang benar sih kayak gini ya kan, jangan pakai cout ya. Sorry ya teman-teman. Nah, jadi ya kan kalau pengen ngasih cout tuh di bawahnya ya kan, di sini ya kan kita pengen ngecek angka yang kedua. Nah, elemen kedua. Nah, seperti ini. Kita akan coba run. Nah, hasilnya adalah 23 ya. Nah, ini kebetulan ya kan karena di sini nggak ada new line, maka otomatis ya kan dia digabung, 2 dan 3-nya digabung. Nah, 2-nya ini dari ukurannya ya. Nah, jadi kenapa ukurannya kok 2 gitu loh ya kan, bukannya kita tambahin elemen lagi ya di sini ya kan. Nah, kita tambahin elemen 3 ya kan, harusnya ukurannya jadi 3 gitu loh ya kan. Nah, kenapa begitu? Nah, karena ya ingat ya, compiler itu dia akan mengeksekusi kode itu dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita lihat di sini ya, dia ngecek terlebih dahulu ya sebelum elemen 3 ditambahkan. Nah, pas dia ngecek karena elemen 3-nya belum ditambahkan, ya udah ya kan dia nganggap elemen 3 ini belum ada, ya kan. Nah, setelah dicek ya kan ternyata elemen 3 ditambahkan, ya kan. Nah, karena elemen 3 ditambahkan, maka kalau misalnya kita coba cout angka size lagi di bawah sini ya. Nah, di bawah sini, maka seharusnya outputnya itu bukan 2 lagi, tapi 3. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi satu hal yang harus teman-teman ingat terus sebagai programmer itu adalah compiler tuh pasti ngeksekusinya tuh dari atas ke bawah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini outputnya tetap 2 ya, karena emang belum ada pushback di atasnya di sini ya kan. Nah, jadi dia tetap 2 ya kan. Nah, sedangkan 3-nya ini itu dari cout yang angka kedua ini ya. Outputnya adalah 3 ya. Elemen kedua adalah 3 ya. Nah, seperti itu. Mungkin nggak kelihatan ya kan elemen 3-nya di sini, tapi kalau misalnya kita coba cout baru kelihatan elemen 3-nya nih. Yang ini ya, teman-teman. Nah, gitu. Oke, sekarang kita akan kenalan dengan metode berikutnya ya, yaitu metode popback ya. Nah, popback ini itu
kebalikannya ya, kebalikan dari pushback. Kalau pushback ini kan nambahin. Nah, kalau popback itu tujuannya adalah untuk menghilangkan ya, lebih tepatnya ya. Menghilangkan elemen ya kan. Nah, gitu ya. Jadi kalau pushback kan dia nambahin elemen ya. Dan oh iya, aku lupa ngasih tahu kalau pushback ini itu dia nambahin elemennya tuh ke belakang ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 1 dan 2 nih ya kan, maka dia nambahinnya tuh ke sini ya kan, 3-nya tuh ke sini. Bukan ke tengah-tengah ya kan, misalnya jadi kayak gini ya kan, bukan ya. Ya kan, tapi ke belakang atau ke depan ya kan, kayak gini ya kan, enggak juga ya, tapi ke belakang ya. Nah, jadi dia diletakin ke elemen terakhir lah gitu ya kan. Nah, itu kalau pushback ya kan. Nah, kalau popback ya kan, itu dia dia kan sama-sama ada back-nya ya. Ya, kalau kita perhatiin ya. Keduanya sama-sama ada popback, ada back-nya ya, ada kata back-nya gitu loh ya kan. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita pakai metode ini, popback ini ya kan, maka dia bakal menghapus elemen terakhir ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sama-sama ada back-nya, artinya dia bakal yang ini bakal nambahin ke belakang, dan yang ini dia bakal menghapus yang di belakang. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita coba ya, kalau misalnya kita coba nih cek ukurannya deh. Nah, misalnya ya, kita coba cek ukurannya ya. Nah, yang ini juga kita coba cek ukurannya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, mari kita lihat outputnya. Tuh, kalau kita lihat outputnya adalah 232 ya. Pertama, 2 ini dari mana? 2 ini dari shot ini pastinya ya. Ya kan? Nah, terus 3 ini dari mana? 3 ini dari sini. Dari size yang setelah ditambahkan elemen 3 ya kan, tuh. Outputnya jadi 3 ya kan. Kenapa? Karena ada elemen baru ya kan. Ada satu elemen baru yang ditambahkan. Nah, maka otomatis jumlah elemennya kan jadi 3. Jadi outputnya adalah 3. Nah, kemudian setelah di pop back ya kan, itu elemen yang baru aja kita tambahin itu hilang ya kan. Nah, karena hilang satu ya kan elemennya, maka otomatis jumlah elemennya itu berkurang jadi 2 lagi ya kan. 3 jadi 2 lagi ya kan. Makanya ya kan kalau kita lihat ya terakhir di sini itu jadi 2 lagi ya kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu terkait penambahan dan penghapusan elemen. Nah, sekarang metode berikutnya itu bisa ditaruh di cout ya. Metode berikutnya. Karena kenapa? Karena metode berikutnya ini itu ngasih informasi gitu loh ya kan. Nah, beda dengan pushback atau popback ya kan, yang tujuannya itu adalah memanipulasi ya. Jadi seperti yang udah aku bilang ya, metode dalam vektor itu ada 2 ya kan. Ada yang tugasnya ngasih informasi, ada yang tugasnya tuh memanipulasi ya kan. Nah, kalau size ini kan dia kan ngasih informasi, maka dia bisa ditaruh di cout. Sedangkan pushback dan popback ini kan tugasnya kan memanipulasi. Ya udah, nggak bisa ditaruh di cout ya. Nah, sedangkan yang metode yang keempat ini ya, itu dia tugasnya adalah ngasih informasi ya. Kira-kira metode apakah itu? Nah, metode yang aku maksud itu adalah empty. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi apa sih tujuan dari metode ini? Nah, tujuan dari metode ini itu adalah untuk mengecek apakah suatu vektor itu kosong atau enggak, ya kan? Nah, kalau misalnya enggak, ya kan, maka dia ngembaliin false. Kalau misalnya iya, maka dia bakal ngembaliin true, ya kan? Nah, sekarang ya kan kita akan coba run ya. Tuh, kalau kita lihat ya kan di sini outputnya adalah 0. Ingat ya, dalam C++ ya, beda dengan Python ya. Kalau misalnya true ya outputnya di sini true, ya kan? Kalau false ya di sini false, ya kan? Nah, itu kalau di Python. Tapi kalau di C++ ya, true itu direpresentasikan sebagai angka 1. Sedangkan false itu direpresentasikan sebagai angka 0, ya. Nah, di sini karena outputnya 0, artinya apa? Artinya false, ya kan? Nah, kenapa false? Karena
vektornya ini ada elemennya, ya kan? Elemennya apa? Elemennya ya kan 1 dan 2, ya kan? Nah, awalnya 1 dan 2, kemudian jadi 1, 2, 3, kemudian dihapus 3-nya ya kan jadi 1 dan 2 lagi, ya kan? Nah, 1 dan 2 ya elemennya, jadi nggak kosong, ya kan? Nah, karena nggak kosong, maka ya otomatis ya kan dia mengembalikan nilai false. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya dia nih ngecek apakah dia nih kosong atau enggak nih. Kalau enggak ya false, kalau iya ya ya udah true gitu loh ya kan kembaliannya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Dan berikutnya ya yang terakhir ya metode yang terakhir ya, ini apa ya? Metode ini tuh tugasnya untuk ngasih bukan ngasih informasi, memanipulasi, ya kan? Nah, maka kita jangan tulis di dalam cout, ya. Nah, jadi metode terakhir ini ya, jadi kita di video kali ini cuma ngebahas 5 metode ya, teman-teman. Nah, sisanya kita akan bahas di video berikutnya. Oke. Jadi metode yang terakhir itu adalah clear. Nah, seperti ini. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengosongkan vektor, ya. Nah, jadi vektor yang punya elemen itu jadi kosong, semua elemennya itu terhapus, ya kan? Nah, untuk membuktikannya kita akan coba dikasih di bawahnya ya, itu empty seperti ini ya. Nah, ini kita copy ke bawah, clear seperti ini ya. Nah, jadi kita akan coba run. Seharusnya di sini 2, 3, 2, 1. Nah, benar ya, ternyata 2, 3, 2, 1. Ya, 1 ini melambangkan true, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya ya kan metode empty ini itu mengembalikan true, ya kan? Nah, kenapa mengembalikan true? Karena vektornya kosong. Loh, kok vektornya kosong? Bukannya ada 1 dan 2 ya? Nah, itu semua karena metode clear ini, ya kan? Nah, metode clear ini itu menghapus elemen 1 dan 2-nya. Ya, jadi pokoknya vektornya ini benar-benar kosong lah, ya kan? Kayak di awal tadi ya kan kita cuma nulis angka kayak gini doang ya kan? Nah, kayak gitu juga ya kan kondisinya ketika kita pakai metode clear ya kan? Jadi benar-benar nggak ada elemen sama sekali gitu loh. Jadi kayak gini lah ya kan? Nah, kayak gini ya, nggak ada elemen apa-apa di dalam kurung kurawalnya, ya kan? Kosong gitu loh, ya kan? Karena metode clear ini, ya kan? Makanya di sini ketika dia cek apakah dia kosong atau tidak, ya kan? Jawabannya ya, metodenya vektornya kosong. Nah, seperti itu. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang metode-metode untuk memanipulasi vektor. Ya, pembahasan kita belum selesai karena masih ada metode-metode lain yang perlu kita bahas ya. Dan itu mungkin akan kita lanjutkan di video berikutnya saja. Oke, terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!